Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar lewat daring. Semoga kita semuanya selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang globalisasi, yakni kita memulai tema 4 untuk kelas 6. Tapi sebelum itu mari kita baca doa. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Ala hadini as-sonih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke anak-anakku, sebelum kita mempelajari tentang globalisasi, ada materi sisipan untuk kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa," yang artinya orang mukmin atau orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kita bisa lihat bagaimana seorang mukmin, seorang Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna itu kita lihat dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, insya Allah berarti dia imannya sempurna, ya, imannya sempurna. Dia tahu bagaimana berakhlak kepada kedua orang tua. Dia tahu bagaimana berakhlak kepada sesama. Dia tahu bagaimana berakhlak dengan alamnya. Dia tahu bagaimana berakhlak dengan lingkungannya. Itu dia tahu semuanya. Orang mukmin yang sempurna tidak akan merusak alam. Orang mukmin yang sempurna pasti mempunyai akhlak yang baik kepada sesamanya. Itu materi sisipan untuk kalian. Langsung saja kita bahas globalisasi. Oke ya, anakku, globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata globe, artinya tiruan dunia, ya, bola tiruan dunia itu. Dan kalau globalisasi itu berarti mendunia. Itu secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah, globalisasi adalah berarti dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi halangan untuk saling berhubungan. Itu globalisasi. Dunia yang begitu luas, kemudian jaraknya antar negara yang sangat sangat panjang, sangat jauh. Nah, ini tidak menjadi halangan untuk saling berhubungan. Itu globalisasi. Nah, globalisasi ini tentunya ada penyebabnya. Nah, penyebab utama globalisasi yang pertama adalah kemajuan teknologi. Nah, kita tahu dunia gadget, dunia internet itu sudah tanpa batas, ya. Bahkan kita, ya ini, saya berada di WFH di Tuban, kalian semuanya berada di Surabaya, kita masih bisa berhubungan, kita masih bisa belajar bersama. Nah, karena apa? Karena kemajuan teknologi. Oke. Itu penyebab utama globalisasi yang pertama. Yang kedua, penyebab globalisasi yang utama adalah kemajuan transportasi. Ingat, kita mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, ke luar negeri mudah sekarang karena apa? Ada pesawat, ada kereta cepat, ada apa lagi? Kapal laut. Nah, itu mempermudah kita untuk menjangkau dunia-dunia. Nah, apalagi sekarang yang digambar yang satunya itu manusia sudah punya
jet pribadi yang bisa dipasang di badannya. Itu sudah dikembangkan sekarang. Apalagi itu ya, kita mau kemana tanpa macet ya. Oke. Itu penyebab utama globalisasi. Jadi yang pertama adalah kemajuan teknologi, yang kedua kemajuan transportasi. Ya. Kita lanjut. Globalisasi ini pengaruhnya banyak sekali anak-anakku. Yang pertama, globalisasi itu berpengaruh terhadap gaya hidup kita. Ya, contoh yang awalnya dulu itu hanya gaya hidupnya sekedar di sawah, sekedar di ladang. Sekarang gaya hidupnya beda. Sekarang tujuannya ini mobil mewah, ingin mobil mewah, ingin rumah mewah, ingin pakaian mewah. Itu gara-gara apa? Pengaruh globalisasi. Itu jadi yang pertama berpengaruh terhadap gaya hidup kita. Yang awalnya gaya hidupnya santai, luar biasa, ke sawah, nggak mikir apa-apa, sekarang gara-gara globalisasi kita terpengaruh gaya hidup kita. Ya. Yang kedua, setelah gaya hidup yang terpengaruh dari globalisasi adalah makanan. Ingat, sekarang kita dengan mudahnya karena pengaruh globalisasi ada GrabFood, ada GoFood. Nah, itu karena pengaruh globalisasi anak-anakku, ya. Kita diem aja langsung dikirim makanan tuh, ya. Kita mau KFC, nggak usah antri-antri panjang, kita tinggal GrabFood, kita tinggal GoFood, datanglah tuh makanan. Yang dulu hanya misalnya makannya hanya singkong rebus, ya sekarang sudah ada apa? Makanan yang bahkan namanya saja saya bingung. Ya. Makanan apa itu? Yang dari Jepang, shirataki dan lain-lain. Semuanya sudah ada di Indonesia karena apa? Pengaruh globalisasi. Yang kedua, makanan. Pengaruh yang ketiga dari globalisasi adalah komunikasi. Nggak usah ditanya ya. Ini sekarang itu berlomba-lomba bagaimana komunikasinya serba cepat. Apalagi nikmatnya zaman sekarang itu kalau ada paketan atau wifi, kemudian baterai penuh, kan gitu ya. Bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, tanpa jarak, video conference dan lain-lain. Ini pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. Selanjutnya, pengaruh globalisasi yang selanjutnya transportasi. Sangat berpengaruh tentunya transportasi. Kalau dulu hanya misalnya ontel, sekarang karena pengaruh globalisasi pindah ke mobil mewah dan lain-lainnya. Itu karena pengaruh globalisasi. Kemudian pengaruh yang selanjutnya adalah pakaian. Ini contohnya batik itu kan asli Indonesia. Sekarang sudah dipakai oleh orang-orang luar negeri. Ini contohnya orang bule pakai batik. Yang anehnya, karena pengaruh globalisasi juga kamu memakai pakaian orang barat yang sesungguhnya tidak sopan sama sekali, yang serba terbuka. Padahal orang barat, lihat ini, dia memakai pakaian kita yang sangat sopan, sangat khas batik Indonesia. Selain pakaian, pengaruh globalisasi yang selanjutnya adalah nilai dan tradisi. Ini yang sangat-sangat harus kita bentengi. Contoh, nilai tradisi yang ada di Indonesia itu biasanya kalau ada orang tua
kita berjalan di depannya, itu kita pasti bilang Mbah Nun Sewu, Mbah Amit, itu Pak Nun Sewu, Pak Amit. Oh, itu kalau lewat di depan orang yang lebih tua. Tapi sekarang apa yang terjadi? Lari dah kita. Lari mondar-mandir di depan mereka tanpa ada rasa sungkan, tanpa ada rasa ragu. Nah, ini sangat-sangat tidak baiknya. Harus kita pertahankan tradisi kita, harus kita pertahankan nilai-nilai kita yang baik-baik. Jadi ketika kita berjalan, kemudian ada orang lebih tua, ya paling tidak, Nek, permisi Nek, kayak permisi kayak Pak, permisi Pak, ya kan gitu. Itu budaya kita yang sangat luhur, ya, jangan sampai hilang, ya. Oke, itu tadi pengaruh globalisasi secara umum. Nah, sekarang pengaruh globalisasi yang positif. Jadi dampak positif dari globalisasi itu diantaranya yang pertama akan menimbulkan kerja keras. Ya, karena ingin tadi kena gaya hidup, kena GoFood, kita akhirnya kerja keras untuk mendapatkan uang untuk memenuhi dari gaya hidup kita, kan gitu. Itu bekerja keras, disiplin, kamu lebih disiplin. Kenapa ya? Demi tadi itu kerja yang sifatnya ya, kalau masuk di perusahaan apalagi ya jam 8 harus masuk, ya masuk jam 8. Kalau telat pasti nanti ada sanksinya. Itu dampak dari globalisasi. Kemudian yang ketiga, sangat menghargai waktu. Itu dampak positif dari globalisasi. Jadi waktu tidak dibuat main game aja, tapi bagaimana waktu digunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Yang keempat, nah ini yang sangat perlu kita tingkatkan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sangat penting. Ini pengaruh dari globalisasi yang positif. Yang kelima, keterbukaan. Jadi sekarang itu zamannya globalisasi itu sudah zamannya terbuka, tidak ada yang tertutup-tutup. Ya, itu pengaruh globalisasi yang positif. Nah, sekarang globalisasi ini juga membawa pengaruh yang negatif, anak-anakku. Jadi pengaruh negatif dari globalisasi. Yang pertama, sifat individualisme. Jadi ketika sekarang itu sudah menjadi trending bahwa manusia itu sekarang sudah individu. Artinya tidak mementingkan orang lain. Jadi diriku ya diriku, dirinya dirinya. Ya, saya, mereka. Ngapain ngurusin orang lain? Nah, ini sangat tidak bagus. Ya. Jadi rasa sosialnya kurang. Seperti di Surabaya ini sudah dapat kita rasakan. Dengan samping rumahnya kadang-kadang tidak kenal. Ya. Dengan tetangga samping kadang tidak kenal. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara individualisme, pengaruh negatif dari globalisasi. Kemudian yang kedua, materialisme. Jadi yang dicari itu hanya uang, harta dan sebagainya. Jadi materi lah sekarang. Itu gara-gara pengaruh apa? Pengaruh negatif dari globalisasi. Kemudian yang ketiga, konsumtif. Maunya, apalagi anak-anak muda seperti kalian, ya tinggal minta uang ayah lah nanti buat GoFood, minta uang buat ayah lah buat beli paketan. Kamu konsumtif aja, ndak mau untuk mencari uang sendiri, tidak mau untuk berinisiatif untuk membuat sendiri, itu jarang. Konsumtif karena sudah terlenakan dengan GoFood, terlenakan dengan GrabFood seperti itu.
Yang keempat, nah ini pergaulan bebas karena meniru budaya-budaya barat, budaya-budaya yang tidak bagus, mengikuti pergaulan bebas. Jangan sampai. Ini pengaruh negatif dari globalisasi. Jadi kalian harus benar-benar menjaga, jangan sampai. Yang kelima, penyalahgunaan narkoba. Ini Surabaya sudah banyak sekali. Ya, Surabaya banyak sekali. Hati-hati kalian semuanya, generasi muda, karena narkoba ini yang dirusak adalah akalnya, akal kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan narkoba. Itu adalah pengaruh negatif dari globalisasi. Kemudian sekarang kita bagaimana cara mencegah dari pengaruh-pengaruh negatif globalisasi? Yang pertama, kita harus mempertebal ideologi bangsa, yakni Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu laksanakan, pasti kalian akan terhindar dari pengaruh negatif globalisasi. Yang kedua, selalu melaksanakan pendidikan agama. Ini penting sekali. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, takwa kepada Allah sangat penting, karena kalau kita sudah takwa kepada Allah, segala macam apapun musnah dah. Tidak akan bisa mempengaruhi terhadap pikiran kita, karena kita sudah punya pendidikan agama yang ditanamkan dalam hati kita. Itu. Yang ketiga, kita harus bekerja sama untuk menghambat laju peredaran narkoba. Jadi jangan sampai kita memakainya, ya. Yang keempat, bangga dengan menggunakan produk sendiri. Jadi tidak usah istilahnya, saya harus beli sepatu yang luar negeri, saya harus beli baju luar negeri, saya harus beli tas luar negeri. Jangan. Hargai produk-produk kita sendiri, pakai produk-produk kita sendiri, itu lebih baik, ya. Bahkan kalau bisa, bagaimana produk kita itu disukai oleh negara-negara lain. Nah gitu, ya. Itu cara mencegah dari pengaruh negatif globalisasi. Oke anak-anakku, tugas kalian ini mencari 5 kegiatan atau sikap yang bukan asli dari negara kita, tetapi sudah menjadi kebiasaan di sekitar kita. Nah, ini akibat dari pengaruh globalisasi. Saya beri contoh satu saja. Contohnya yakni kita sekarang sering ke makanan cepat saji seperti KFC. Nah, itu adalah kegiatan yang bukan asli dari Indonesia, yang sudah menjadi kebiasaan sebagai pengaruh dari globalisasi. Itu satu contoh. Itu yang pertama, tugas yang pertama. Yang kedua, mencari 5 kegiatan atau nilai sikap yang asli dari budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Tadi sudah ada contohnya batik. Ini kan membatik, itu kan asli warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Terus di contoh tadi ada kegiatan sikap nilai nun sewu, permisi. Nah itu kan wajib kita lestarikan. Nah itu contohnya. Sampai cari 5 kegiatan bisa nilai sikap yang asli warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan, ya. Jangan lupa tugas kalian dikirim, ditulis di buku, kemudian dikirim di foto lewat WA pribadi saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.